Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Himi dengan saya Emi Juniarti. Podcast kali ini kita bertemakan entrepreneur on fire di era digital. Cuap cuan. Sesuai dengan tema kali ini kita akan membahas tentang entrepreneur bersama narasumber kita. Mungkin masnya bisa perkenalan dulu nih, Mas. Oh iya, oke, baik. Oke, halo semuanya. Nama saya Muhammad Ibnu Rizky, biasa dipanggil teman-teman Mas Ibnu. Saya merupakan founder dan CEO dari PT Ombah Group Indonesia. Aslinya saya dari Cirebon dan sekarang masih mahasiswa nunggu kelulusan. Oke, mungkin kita langsung aja masuk ke pertanyaan ya, Mas. Boleh. Kalau boleh tahu nih, kesibukannya Mas Ibnu nih saat ini lagi ngapain aja sih, Mas? Oke, jadi untuk kesibukan pertama tanggung jawab ya, kuliah nomor 1 karena skripsi ini harus diselesaikan buat tanggung jawab orang tua. Terus yang kedua, saya harus mengurusi startup dan juga pemberdayaan masyarakat. Dan yang ketiga masih dengan Bank Syariah Indonesia, saya berpartner di sana untuk mengembangkan startup di Cirebon, Jawa Barat. Itu keseharian saya sih kalau di sini. Monitoringnya mungkin ya lumayan untuk waktunya. Berarti masih sekarang untuk kuliah masih sibuk skripsi ya, Mas? Alhamdulillah sudah tinggal yudisium terakhir, karena sudah telat 1 tahun ya di UMY, sudah menyumbang banyak di UMY. Terima kasih UMY. Tadi kan Masnya ada dari entrepreneur, bisa dibilang itu kan berarti usaha ya, Mas. Nah, usaha Masnya sendiri nih, menurut Mas entrepreneur itu pandangan Mas tuh kayak gimana sih? Mungkin juga bisa dijelasin sedikit menurut Mas itu entrepreneur tuh seperti apa? Oke, jadi untuk entrepreneur adalah seorang pengusaha, sebenarnya sih nama kerennya aja kan entrepreneur. Jadi untuk entrepreneur itu ada 2, Mbak. Pertama tuh ada entrepreneur yang intelektual sama entrepreneur yang konvensional. Intelektual itu apa? Kita sebagai mahasiswa harus mempunyai bisnis yang tersistem. Mulai dari SOP gimana misalkan pemasaran, SOP dari bagaimana di karyawan itu penggajiannya, bagaimana jam kerjanya, segala macam kita harus tersistem. Tapi kalau yang konvensional ya mohon maaf, hanya ya udah sekedar jualan tanpa memikirkan kedepannya saya mau apa nih, 5 tahun ke depan saya mau apa nih, 30 tahun ke depan saya mau apa gitu. Jadi bisnis yang bagus tuh harus dipikirkan 50 tahun ke depan bisnis saya nih masih jalan apa enggak ya gitu. Nah itu harus dipikirkan tuh. Jadi ada 2 sisi entrepreneur menurut saya, ada intelektual dan juga konvensional. Berarti bisa buat pembelajaran buat teman-teman juga ya, bisa belajar dari Mas Ibnu. Terus kan Masnya sebagai vendor atau CEO ya, Mas? Saya founder dan CEO. Berarti Mas dari ini kan apa namanya? Masnya sendiri kan tadi dari ini usahanya tuh Ombah ya, Mas? Iya. Nah, itu sendiri tuh di bidang apa sih, Mas, kalau boleh tahu? Ombah, menarik tuh, memang kadang orang tuh jarang tahu gitu, Ombah tuh apa sih, Mas? Gitu. Iya, saya sendiri juga masih bingung gitu loh. Iya, gitu kan. belum tahu tuh apa. Orang tahu-taunya Ombah UMY gitu kan, tapi jarang tahu gitu di situ. Nah, jadi saya ini dan teman-teman menciptakan sebuah startup yang dimana untuk mencetak generasi muda sebagai pelopor penanganan sampah. Nah, sekarang visi kami itu untuk sampah organik terlebih dahulu. Jadi Ombah ini merupakan startup yang bergerak dalam pengolahan dan penanganan sampah itu dari berbagai macam sampah, tuh dari anorganik, organik sampai sampah B3. Nah, tapi yang fokusan sekarang kita adalah sampah organik, yaitu pakai maggot. Udah tahu maggot? Maggot tuh kurang tahu ya, Mas. Maggot tuh ular-ular gitu. Yang ular. Bisa di searching sama Mbak ya. Di situ. Berarti biasanya kalau itu buat pakan gitu ya, Mas? Buat pakan ikan, betul. Jadi selain kita mendirikan startup buat profit mandiri gitu kayak gitu lomba, kita juga pemberdayaan masyarakat startupnya. Jadi kita berbasis pemberdayaan masyarakat. Kita sudah masuk 4 desa sekarang untuk memberdayakan masyarakat. Kita ngajarin gimana sih cara ngolah sampah dari rumah gitu. Terutama kan program Jogja tuh
yang sampah organik harus yang dibuang toh. Nah, gimana caranya biar bisa terolah di rumah? Makanya kita masuk tuh ke desa-desa gitu. Alhamdulillah sudah masuk ke 4 desa gitu. Nanti hasilnya setelah dari sampah tuh nanti kan itu pakai maggot tuh. Nah, nanti maggotnya itu bisa kita gunakan buat pakan ikan atau pakan ayam atau bisa dijual gitu loh. Soalnya dari satu kali kita pengolahan sampah dengan maggot, semua produk yang dihasilkan itu bisa dijual semua. Istimewanya dari situ. Berarti setiap Mas ke desa-desa tuh ada kesulitan nggak sih Mas, kayak masyarakat tuh tetap welcome atau gimana Mas? Ada kesulitan tersendiri nggak? Oh, pasti ada lah, orangnya jarang datang Ya. gitu kan, terus yang datang cuma 2 orang gitu kan. Cuman kita alhamdulillah punya strategi untuk ke sana, Mbak. Yang pertama adalah kita pendekatan dulu. Misalkan kita mau pemberdayaan ini bulan Februari, Januari awal ini kita harus ke sana. Harus tok, assalamualaikum, satu persatu rumah, kenalan, kalau jalan kaki itu kita sapa dulu satu persatu, dan insya Allah ketika bulan Februari kita mau menjalankan pemberdayaan, insya Allah mereka pasti datang di situ. Memang kesulitannya ya nggak satu rem gitu, ngapain sih ngikutin pengolahan sampah, buang aja gitu kan, kayak nggak ada uangnya gitu kan. Tapi secara pemandangan saya gitu dan teman-teman di Ombak, ini uang semua gitu loh, sampahmu uangku gitu kan. Jadi orang kadang kalau misalkan dikasih sampah kan nggak mau, saya mau gitu kan, dengan senang hati gitu saya mengolah sampah organik karena ya itu ladang profit saya di situ gitu. Oke. Berarti kesulitannya paling yang itu ya Mas, kayak nggak datang, susah. Betul, susah nggak datang, belum ada Mungkin pandangan yang positif. iya, di situ. mungkin karena belum tahu juga Belum ya. tahu juga gitu. Terus masih bingung ini sama mau diolah kayak gimana, kan masyarakat belum ada kesana ya Mas. Betul. Oke. Terus dari Ombak sendiri itu produknya tuh dalam bentuk apa sih Mas? Kayak gimana? Jadi kalau untuk Ombak sendiri fokusan sekarang adalah yang fresh. Jadi maggot yang fresh itu kita jual. Terus yang kedua kita sedang pengembangan yang kering. Jadi maggot yang masih hidup tuh kita keringkan kembali. Nah, yang sisanya itu masih kita dalam tahap pengembangan. Jadi ada pupuknya. Jadi sampah itu kan diolah pakai maggot. Residunya itu bisa jadi pupuk tuh, itu bisa dijual lagi. Terus kedua ada telurnya. Ketika maggot itu dijadikan sebuah lalat lagi, dia menetas lagi telurnya itu. Nah, itu kita bisa dijual lagi telurnya. Sampai di pupanya itu, pupa maggotnya kita bisa jual lagi. Dan yang terakhir itu adalah pelatihannya. Jadi memang banyak tuh dari satu siklus budidaya itu ya kita bisa jual semua di situ. Tapi masih tahap pengembangan. Yang sudah sustain itu yang freshnya itu di Cirebon. Oke. Untuk penjualannya sendiri itu lewat offline atau bisa online juga Mas? Oh, kita MLM, Mbak. Mulut lewat mulut ya di situ. Jadi kita mulut lewat mulut di masyarakat karena kita kan terjunnya ke orang-orang desa atau ke peternak-peternak, ke segala penjuru desa tuh kita datengin ke situ gitu kan. Kita door to door ke rumahnya, kita kasih sampel, terus mereka mau gitu di situ. Dan kita juga lakukan penelitian gitu. Alhamdulillah penelitian saya juga tentang maggot gitu kan. Jadi biar ketika masuk ke peternak lele, oh ini loh Mas, fungsinya maggot tuh buat memperbesar badannya gitu. Kita udah cari tahu tentang itu dulu gitu. Ini loh ciri-ciri maggot yang laki-laki tuh begini. Ciri-ciri lalat maggot yang perempuan tuh begini. Kita harus cari tahu dulu di situ. Baru nanti kita pemasarannya lewat pengetahuan-pengetahuan kita door to door. Karena untuk secara sosial media, pasar terbesar tuh ya memang di door to door itu. Sosial media tuh hanya branding saja untuk anak mudanya gitu kan. Biar oh apain sih ngolah sampah, oh ternyata bisa dapat duit begini gitu kan. Dan alhamdulillah selama door to door itu kami bisa mendapatkan ya kurang lebih 1 ton setiap bulannya untuk produksi larva segarnya di sana. Itu untuk apa, 1 ton itu ngambilnya dari mana Mas? Itu kita 500 kilo itu produksi sendiri, 500 kilo itu kita punya mitra. Mitra yang pertama khusus peternak maggotnya sendiri yang ada di Cirebon, satu itu pondok pesantren. Jadi ada salah satu pondok pesantren di sana yang kiainya itu semangat banget tuh buat ngolah sampai dibikinin gedung buat bangun maggot itu. Cuman dia nggak punya pasar. Nah, kita bantu pasar di situ. Jadi setiap bulannya kita ambil di sana. Berarti emang udah mendukung banget ya Mas, udah dibuatin gedung kayak gitu. Makanya saya bilang pertama tadi kan bisnis itu ada yang intelektual, ada yang konvensional. Kita harus tersistem tuh. Makanya walaupun
di Jogja saya harus bisa ngontrol ke sana gitu Oh, kan. iya. Makanya kita buatkan tim dulu di sana. Ketika gimana ada orderan nggak, apa kendalanya, kita evaluasi dari sini jarak jauh gitu. Itu untuk timnya sendiri yang di Cirebon ya Mas? Iya. Nah itu udah ada berapa tuh kalau boleh tahu? Kalau tim di Cirebon saya cuma 2 orang, saya sama teman saya di sana. Kalau yang di Jogja itu ada 4 orang tim intinya. Tapi kalau untuk tim bayangan memang sangat banyak gitu kan, karena saya perlu bantuan massa buat ke desa-desa. Oh iya. Oke, untuk ini prospek dari Omba sendiri itu sejauh ini udah sampai mana nih Mas? Kalau prospek dari Omba sendiri, pertama kita dilirik dari fakultas sendiri. Oh, Fakultas Pertanian tuh alhamdulillah sudah mempercayakan Omba sebagai salah satu startup andalan gitu kan untuk mewakili UM-nya di kancah nasional maupun internasional walaupun belum lolos ke sana gitu ya. Kemarin pernah lomba ikut Ekoton yang di Korea itu, kita belum tembus ke sana alhamdulillah, tapi kita bisa tembus di Bank Syariah Indonesia. Jadi UM-nya itu menyetorkan 5 orang anak unggulannya dari UM-nya seluruh fakultas. Dari 1470 keterima cuma 100 orang. UM-nya terpilih 5 dan salah satunya saya dari Fakultas Pertanian. Keren banget, ya ampun. Soalnya nggak semua anak muda bisa kepikiran ke sana gitu kan Mas. Kadang juga ada yang gengsi masih buat kayak gitu, apalagi dari kayak sampah gitu kan Mas. Betul. Nah iya mungkin bisa belajar juga ya teman-teman dari Mas Ibnu, kita bisa mengolah yang ada di sekitar kita, mungkin contohnya itu sampah gitu kan, bisa juga nantinya bisa jadi uang kayak gitu ya Mas. Betul. Oke. Nah untuk usaha ini kan pasti ada pasang surutnya ya Mas. Nah itu pasang surutnya di Omba sendiri itu kayak gimana? Pertama kalau saya kan masih mahasiswa tuh, Iya. jadi ya pasti waktu. Oh. Susah kita untuk manajemen waktunya untuk misalkan ada rapat di sini, terus ada orderan di sini, itu kita nggak bisa terima semuanya di situ pasang surutnya. Terus yang memang orderan sih kita pasti kompetitornya itu lebih banyak. Banyak yang niru usaha kita ini, banyak sekali yang niru karena kita juga berkaca dari orang-orang kan, kita niru punya orang, cuman kita modifikasi nih. Yang seharusnya kita bisa mengolah sampah itu dalam waktu 1 bulan, tapi dari teman-teman Omba nih kita hanya 14 hari bisa mengolah sampahnya dengan maggot. Nah itu salah satu strategi-strategi kita untuk membangun pasang surut itu. Memang dari pasang surut tuh nggak hanya dari pasar ya, tapi dari tim juga. Dari teman-teman tim kan masih angkatan 18, 19 juga angkatan 20 gitu kan. Nah, di situ memang ada perkuliahan, ada ya jadwal kerja atau apa gitu. Jadi kita saling menghargai waktu lah di situ. Tapi makanya saya bilang tadi, kita punya tim kalau di Jogja tuh banyak sekali gitu kan. Nah, karena untuk meminimalisir pasang surut itu tuh kita harus punya orang-orang ngobrol-ngobrol banyak gitu untuk memperbaiki gimana sih roadmap kita ke depannya. Makanya kita collab nih sama Himagro FPUMY buat masuk ke desa-desa. Jadi kita nggak sanggup toh kalau cuma 4 orang cuma masuk ke desa-desa. Nah itulah, walaupun kita nggak ada profit di desa gitu kan, cuman ya itu ikhtiar kita, langkah kita untuk investasi buat bukan dunia tapi investasi di akhirat. Karena kan amal kan walaupun 1 ayat gitu kan, ya saya mengamalkan itu ya walaupun ilmu saya sedikit gitu kan di situ. Ya mungkin berkaca dari situ gitu kita memandang pasang surutnya itu. Karena kalau dijelaskan pasang surutnya seperti apa ya memang terjal sekali selama 2 tahun tuh. Karena namanya dunia startup tuh ketika paling minimal itu kita nanjak tuh di usia 2-4 tahun. Jadi polanya tuh kalau grafik tuh naik dulu. Nah ini tuh naik tuh 2-4 tahun. Ketika sudah melampaui 2 tahun atau sampai lebih 2 tahun, ini kita kayak bola salju, lurus dulu terjun. Alhamdulillah, ini di 2 tahun sekarang tuh terjun terus gitu kayak bola salju. Ada permintaan dari BSI, ada permintaan dari SEBI, dari UMY, terutama Fakultas Pertanian di Cirebon sudah maju. Itu yang yang kita sabarin selama 2 tahun itu ya, walaupun ada pertengkaran segala macam kan itu biasa gitu kan. Mungkin organisasi juga sama gitu punya. Soalnya kan nggak cuma 1 orang gitu ya Mas. Banyak kepala di situ. Terus untuk solusinya sendiri Mas gimana nih untuk mengantisipasi itu? Kayak pasang surutnya tadi itu kayak gimana? Itu yang saya katakan tadi bahwasanya
Kita kalau misalkan di dalam satu tim atau di dalam sebuah usaha ketika mengalami pasang surut, kita harus tahu nih celah-celah lainnya gitu kan. Kalau saya pribadi misalkan ada masalah dalam tim, ada masalah di keuangan di bawah gitu, kita harus punya ketenangan jiwa. Saya pribadi harus tenang dulu jiwanya, karena pembisnis itu terutama melupakan ketenangan. Gak bisa buru-buru ya, Mas? Gak bisa buru-buru. Mahasiswa tuh kadang melupakan apa? Tahu nggak? Apa tuh? Proses. Oh iya. Kadang kita lupa prosesnya. Orang ngerjain skripsi itu cepat sekali. Tapi mereka cuma cepat lulus aja. Yeah. Mereka nggak tahu nih ilmu yang didapat waktu proses. Oh, saya bisa menyusun daftar isi, saya bisa menyusun daftar pustaka, saya bisa format segala macam. Kalau teman-teman pahami, analogi masalah itu bisa terpecahkan dari skripsi. Ada latar belakang, ada rumusan masalah, tujuan. Habis itu langsung lanjut tuh ke bagian solusi hasil pembahasan gitu. Makanya saya untuk meminimalisir hal yang pasang surut tadi, saya harus nyari orang-orang baru tuh, terutama saya ya foundernya gitu, karena founder itu sebagai kepala yang membalanskan teman-teman gitu, menyimbangkan teman-teman yang lagi sibuk atau segala macam ya, supaya bisnis tetap stabil ya saya harus bergerak sendiri gitu. Makanya namanya CEO, Chief Everything, bukan eksekutif tapi everything, semuanya harus bisa gitu kan. Saya sendiri tenang itu karena apa? Karena bisa menyalurkan ilmu walaupun sedikit ke masyarakat itu. Seneng aja, walaupun nggak dapat duit seneng aja gitu kan. Karena suatu saat nanti ketika saya pulang ke Jogja lagi, ketika saya sudah pulang ke Cirebon, rumah saya kan di Cirebon. Oh, iya. Nanti ketika saya pulang ke Jogja lagi, saya tinggal telepon aja. Halo Bapak, sudah gimana maksudnya saya mau tidur di sana nih. Ada relasinya banyak gitu. Makanya kenapa kemarin saya mengambil KKN itu sampai KKN mandiri. Karena mau membentuk sebuah keluarga, buat ketenangan jiwa di situ. Cukup menarik ya teman-teman. Bisa diambil juga buat pembelajaran kita dari Mas Ibnu, biar jadi motivasi kita sebagai anak muda gitu di zaman sekarang, yang anak muda yang masih banyak gengsinya gitu, terus belum bisa menikmati proses ya Mas. Nah ya gitu. Oke, terus dari Mas Ibnu sendiri, kelebihan dari entrepreneur sendiri itu kayak gimana sih Mas? Kalau saya memang visi dari hidup saya kan pengen, ya kalau secara idealis saya tuh memang nggak mau terlalu disuruh orang, apapun kerja di orang tuh kayak nggak tahu, diri saya tuh kayak nggak mau lah gitu loh. Tapi saya pengen menciptakan lapangan pekerjaan gitu, walaupun terjal gitu. Saya cuma dapat 1.000 gitu kan untungnya, tapi tuh kayak seneng aja membagi buat orang-orang gitu. Jadi memang sebagai entrepreneur itu ya bukan hanya kita mendapatkan profit sebanyak mungkin, tapi bagaimana kebermanfaatan kita buat orang lain gitu. Itu sih entrepreneur menurut saya gitu. Karena dalam Islam pun kita dituntut untuk kaya gitu di situ. Pernah dengar nggak ketika ada seorang pengusaha bekerja sama dengan pemerintah, dia invest banyak tuh, orang Islam pun banyak sampai triliunan, ketika dibuatkan program pemerintah itu membuat ada salah satu di kotanya itu ada diskotik segala macam. Itu yang invest di situ bilang, Pak, saya harus menutup ini gitu. Kalau saya tujuan saya nggak mau menutup ini, nanti invest saya tarik semua gitu. Pemerintah kan bingung, kalang kabut duit triliunan, kalau diambil kan bingung di situ. Makanya kita dituntut untuk kaya supaya bisa seperti itu gitu, bisa memajukan daerah masing-masing. Oke. Menurut Mas sendiri, untuk memulai usaha itu bukan karena kompetisi atau hobi ya, tapi karena ada peluang pasar gitu, atau gimana nih Mas? Betul. Pertama sih memang hobi ya. Hobi ini pasti kan, karena saya dari kelas 6 SD sudah bisa gitu kan memulai ya, walaupun kecil-kecilan membantu orang tua di rumah gitu, mulai jualan dari pasar sampai SMA tuh action sendiri. Saya dulu SMA tuh jualan jagung bakar. Itu di hutan kota di daerah Sumber tuh ada, di Cirebon tuh ada hutan kotanya, itu saya jualan sendiri di sana gitu kan. Terus kemudian masuk tuh di dunia perkuliahan. Ternyata banyak sekali peluang-peluangnya gitu untuk mendapatkan profit-profit. Bisa Mbak pikirkan, kalau di UM-nya itu mahasiswanya 5.000, masa sih 200 orang aja kita nggak dapet gitu kan. Itu kan peluang besar gitu kan. Nah terus yang dipikirkan dulu tuh waktu semester 1 sampai semester 4 tuh jualan saya tuh gonta-ganti terus. Bisnis saya gonta-ganti dari makanan, dari fashion segala macam, nggak ketemu-temu.
Tapi ketika semester 4 COVID kan, masuk COVID, di semester 5 itu udah COVID 1 tahun, baru tuh saya berpikir, gimana ya bisnis yang bisa membuka banyak peluangnya tapi bermanfaat buat orang lain. Apa yang bahan bakunya murah? Oh ternyata sampah gitu. Mbak tahu nggak sampah di Pasar Gamping yang di Pasar Buah itu berapa jumlahnya? Nggak tahu tuh Mas. Pasar Buah. Belum tahu? Belum. Satu hari itu 2-3 ton. Oh, banyak juga ya? Banyak juga. Setiap hari saya waktu pertama kali memulai startup mengambil 100 kilo setiap harinya ke sana. Buat ngasih makan maggot 100 kilo di sana. Itu teman-teman kalau misalkan ya nggak berpandang sosial, nggak berpandang tentang lingkungan, walaupun itu bahan bakunya murah, monggo mas ambil aja sebanyak-banyak mungkin, saya senang atau saya bayar gitu kan, saya tambah semangat di situ kan. Tapi orang-orang berkaca, ngapain sih bisnis seperti ini gitu kan. Tapi ketika berpandangannya, oh ini peluang besar gitu, ini bisa membantu orang. Tapi ingat kalau bisnisnya tentang sociopreneur ataupun tentang isu lingkungan, jangan pandangan tentang uang dulu. Tapi pandangin tentang kebermanfaatan dulu. Baru nanti pasti ada penggantinya. Saya berkaca dari Biomek Indonesia, terus Magalarva, dia itu bermulai dari 2017 sampai 2019 baru dapat uang. Dia 2017 itu masih riset, masih memperkenalkan ke orang-orang pengolahan sampah yang baik itu seperti apa sih. Dan akhirnya apa? Orang Jepang yang melirik. Dikasih 7 miliar untuk membangun sebuah startup yang namanya Magalarva di situ. Dan mereka sudah membangun base maggot besar di sana, pengolahan sampah Bogor itu mereka pegang di sana, Biomek sama Magalarva. Nah saya berkaca dari teman-teman yang sudah sukses ya mulai dari situ tuh, oh ternyata profit tuh nomor 2 dulu lah ketika bisnisnya tentang kebermanfaatan. Kadang kita sebagai mahasiswa tuh pengennya instan kan, makanya pernah kan dengar wah murah banget gitu kan. Binimo ya, jangan sampai terjerumus tentang yang begitu-begitu gitu kan. Ya walaupun itu kita teknologi juga gitu kan, digital, ada bisnis-bisnis yang seperti itu, tapi hati-hati juga, kita jangan berproses instan aja toh. Jangan sampai uang yang semesteran tapi buat dipakai kayak gitu, judi gitu kan. Makanya saya pernah berkata sama teman-teman yang nanya sama saya, gimana ya investasi tapi supaya cepet, judi bos gitu kan. Saya bilang, ya karena ketika mau main saham, mau dipakai platform ajaib, bibit ya sabar toh, main trading segala macam ada prosesnya gitu. Kadang kita melupakan itu gitu, maunya instan gitu. Di situ. Emang proses tuh kadang susah banget boleh dijalanin ya mas. Nggak semua orang kadang bisa, pengennya cepet-cepet gitu. Makanya kadang hasilnya juga nggak maksimal ya mas kalau buru-buru. Oke, untuk ini sendiri motivasi dari Mas Ibnu sama teman-teman nih dari tim Mas Ibnu untuk mengembangin Ombah nih itu gimana motivasinya? Kan naik turun terus tuh, nggak pantang menyerah gitu, gimana tuh mas? Pertama tuh kita satukan mindset dulu ya. Kata teman tongkrongan saya namanya Profesor Carol Dweck, kalau teman-teman tahu. Nah dia katain tuh mindset itu penting banget. Ada yang mindsetnya namanya growth mindset, ada yang namanya mindsetnya fixed mindset. Ketika teman-teman mindsetnya ini growth mindset gitu kan, ya teman-teman mau belajar terus di situ. Ketika ada sebuah kendala, ya udah anggap itu sebuah kerugian buat diri kita, buat pengalaman. Misalkan kita sudah ngasih modal gitu kan, barang-barang patungan tapi rugi, ya udah nggak apa-apa, sebuah pembelajaran di situ, pengalaman. Oh apa yang diambil dari situ? Oh manajemen keuangannya. Terus kita belajar lagi kembali. Nah saya menyatukan teman-teman di sana gitu kan, untuk belajar banyak sabar, belajar mengambil banyak hikmah dari sebuah proses di situ ya, untuk lebih kembali semangat lagi belajar dan belajar lagi. Walaupun kadang kan ada yang wah nggak mau mas, saya capek gini, cuman kan disadarkan kembali gitu kan. Nah ketika teman-teman punya mindsetnya fixed mindset, ketika sudah saklek bangkrut gitu kan, ya udah selesai gitu kan, mas lombanya kalah gitu, nggak mau ikut lomba lagi lah mas, malu gitu sama teman-teman Sebi kalau misalkan yang di sini ikut lomba. Oh nggak kayak gitu kan, saya kalah 3 kali mbak dalam kompetisi nasional gitu kan, cuman apa, saya bangkit terus gitu kan, bangkit, alhamdulillah apa, lomba keempat saya berhasil gitu masuk di BSI gitu sama teman-teman, karena yang mindset tadi gitu kan. Gitu. Terus nyoba ya mas? Nyoba terus gitu, betul. Nggak digagal sekali pengen udahan aja gitu. Pokoknya terus sampai ya setidaknya kita dapat pembelajaran dari itu, dan siapa tahu kita juga dapat menang gitu ya mas. Betul. Kalau kata Ustadz Handi Boni mah begini, kalau kita mau berubah tuh kita harus berproses,
berprogres. Kalau banyak yang protes, jangan stres, jangan aja sampai beres biar sukses. Gitu ya teman-teman, tuh bisa didengar ya. Mungkin buat saya juga ya Mas. Oke, mungkin ini terakhir nih Mas. Tipsnya sendiri dari Mas buat anak-anak muda sekarang yang udah serba digital tuh Mas, kayak gimana tips buat kita mungkin contohnya buat saya juga. Oh iya, boleh. Oke. Ya, mungkin ini dari pandangan saya aja gitu ya. Oke, mungkin untuk teman-teman di luar sana dan juga teman-teman di UMY gitu kan. Ingat, kita hidup nih gak bisa instan. Kita harus memperhatikan sebuah proses di situ. Dan teman-teman, semua alat yang teman-teman ini pegang, semua alat yang teman-teman ini punya dan gunakan, ini coba manfaatkan sebaik mungkin gitu di situ. Ada HP. HP itu dipermanfaatkan buat apa gitu? Searching yang baik-baik gitu kan. Atau kalau nonton TikTok tuh nonton yang motivasi gitu kan. Jangan nonton yang mandi lumpur aja gitu di situ. Tapi teman-teman harus bisa menggunakan itu semua gitu di situ. Terkadang walaupun kita pandai di dunia digital, kita nggak tahu namanya proses menghargai. Proses menghargai itu apa? Ketika kita misalkan didapatkan sebuah tugas, saking mudahnya tinggal searching gitu kan, set selesai gitu kan, copy paste selesai masuk e-learning. Pernah begitu? Pernah. Saya juga pernah begitu gitu. Kita jarang menghargai sebuah proses gitu kan. Kita walaupun kita punya pemikirannya intelek, tapi kita maunya ya cepet aja lah, yang penting beres gitu. Makanya teman-teman yang punya bisnis digital, punya alat-alat yang mumpuni semuanya, sekarang kan dunianya digital, manfaatkan platform itu sebaik mungkin karena media sosial ini sangat luar biasa sekali gitu untuk membranding gitu. Jangan lupa follow juga ya gitu kan, biar sama-sama kita mengedukasi. Oke, mungkin itu ya dari Mas Ibnu tipsnya buat kita juga. Mungkin kita sebagai anak muda bisa mulai dari menghargai proses, waktu gitu. Dari Mas Ibnu sendiri yang saya tangkep, jangan lupa untuk anak muda sendiri tuh paling utama menghargai proses ya Mas. Nah, nanti bakal ada hadiahnya pas sudah melewati proses itu sendiri. Mungkin makasih buat Mas Ibnu udah menyempatkan waktunya ke podcast kita. Oke, untuk teman-teman sendiri, terima kasih. Kembali lagi dengan saya di next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.